Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian Laras Kinanti dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja perusahaan jasa. Berikut materi-materi yang akan saya jelaskan. Ada 4 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian kertas kerja. Yang kedua, tujuan kertas kerja. Yang ketiga, manfaat kertas kerja. Dan yang keempat, isi kertas kerja. Materi pertama, pengertian kertas kerja. Kertas kerja atau neraca lajur merupakan lembar kerja akuntansi berkolom-kolom yang digunakan untuk merangkum informasi dari buku besar untuk menyusun suatu laporan keuangan. Materi yang kedua, yaitu tujuan kertas kerja. Tujuan kertas kerja ada 3. Yang pertama, memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, meringkas informasi dan melakukan penggolongan dari neraca saldo dan data penyesuaian sebelum persiapan penyusunan laporan keuangan formal. Yang ketiga, mempermudah analisa kesalahan yang mungkin terdapat dalam jurnal penyesuaian. Materi yang ketiga, manfaat kertas kerja. Manfaat kertas kerja adalah yang pertama, berfungsi sebagai referensi dalam pembukuan ayat jurnal penutup. Yang kedua, sebagai referensi dalam memeriksa data akun dan jumlah saldo yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, sebagai penunjuk bahwa prosedur yang dilakukan untuk menyusun laporan keuangan sudah dilaksanakan. Yang keempat, mempermudah untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan. Isi kertas kerja perusahaan. Isi kertas kerja perusahaan jasa. Pada kolom 1 dan kolom kedua merupakan kolom neraca saldo yang berisi saldo-saldo akun yang belum disesuaikan. Pada kolom ketiga dan keempat merupakan kolom yang berisi data penyesuaian. Kolom debit dan kredit dalam data penyesuaian bermanfaat untuk mengkaji ulang neraca lajur tersebut sekaligus untuk mengidentifikasi ayat jurnal penyesuaian yang perlu dicatat dalam jurnal. Pada kolom kelima dan keenam merupakan kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Kolom ini berasal dari penjumlahan atau pengurangan angka-angka di neraca saldo dengan angka-angka di kolom penyesuaian. Pada kolom ke-7 dan ke-8 merupakan kolom yang berisi laporan laba rugi. Kolom laba rugi berisi jumlah-jumlah pendapatan dan beban yang dipindahkan dari neraca saldo setelah disesuaikan. Pada kolom terakhir, yaitu pada kolom ke-9 dan ke-10, merupakan kolom yang berisi neraca. Kolom ini berisi pindahan jumlah aset dan kewajiban yang berasal dari neraca saldo setelah disesuaikan. Berikut contoh kertas kerja perusahaan jasa. Dapat kalian lihat pada gambar yang telah ditampilkan neraca saldo sebelum disesuaikan. Selanjutnya, penyesuaian. Pada ayat jurnal penyesuaian, terjadi perubahan dari beberapa akun di debit dan kredit, seperti pada gambar yang ditampilkan. Berikutnya, neraca saldo setelah disesuaikan. Silakan kalian amati gambar yang telah ditampilkan. Akun yang tidak mengalami penyesuaian, maka nilainya di neraca saldo yang telah disesuaikan sama atau tetap. Sedangkan akun yang mengalami penyesuaian, maka nilainya berubah sesuai dengan nilai penyesuaiannya. Dapat kita lihat pada gambar, salah satu contoh akun yang tidak mengalami penyesuaian yaitu kas, piutang misal jangka pendek, piutang misal jangka panjang, dan sebagainya. Sedangkan salah satu contoh dari akun yang mengalami penyesuaian yaitu piutang bunga, asuransi dibayar di muka, dan sebagainya. Kita perhatikan pada piutang bunga. Neraca saldo sebesar 400.000, mengalami penyesuaian di debit
sebesar 35.000. Neraca saldo setelah disesuaikan sebesar 435.000. Hasil tersebut didapat dari penjumlahan neraca saldo dan penyesuaian. Kita amati pula pada asuransi dibayar di muka. Neraca saldo di debit sebesar 281.000. Mengalami penyesuaian di kredit sebesar 250.000. Neraca saldo setelah disesuaikan di debit 31.000. Hasil tersebut didapat dari pengurangan neraca saldo dengan penyesuaian. Selanjutnya, laporan laba rugi. Yang termasuk laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban-beban. Apabila jumlah kredit lebih besar daripada jumlah debit, maka selisihnya adalah laba bersih. Sedangkan rugi bersih merupakan kebalikan dari laba bersih, di mana jumlah kredit lebih kecil daripada jumlah debit. Yang terakhir adalah neraca. Yang termasuk neraca adalah aset dan kewajiban. Jumlah pada kolom selisih debit dan kredit di neraca harus sama dengan selisih laba rugi atau yang dinamakan dengan balance. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.